أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة Baik, teman-teman semua yang sudah siap, silakan di-on-kan kameranya, videonya. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah dipertemukan di workshop pertemuan ke-21. Selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan shop kita di siang hari ini, kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Alhamdulillah, Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi ya di pertemuan ke-21 hari ini. Dan Insya Allah nanti akan dilanjutkan nanti malam seperti biasa. Kita satu hari ini ada dua kali pertemuan. Di jam 20.30 akan dilanjutkan ke pertemuan sesi ke-22 ya. Baik, Alhamdulillah. Enggak, kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-21. Enggak ada review dulu Pak Yani yang kemarin?
Mohon ditunggu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Teni lihat WA saya dulu dong. Baik teman-teman, kita review dulu ya. Silahkan, Payin. Udah nggak lama nih, udah nggak dengar suara Payin. Aduh, ya nih maaf semalam saya nggak ikutan, belum mutolaah juga. Oh ya, nggak hadir ya semalam ya? Maaf ya Teh. Oke, siap. Kalau begitu diserahkan ke yang lain. Ada Budila, ada Bu Nusi, ada Dini, ada Delis, Tenena, Telinda, dan semuanya. Budila aja, Budila. Tenena, tenena teh. Mana Tenena? Izin absen dulu reviewnya sebentar. Ini Oh, ya, ya. sambil ituin. Budila, Budila, ayo. Budila udah siap ya, udah duduk manis. Nggak ada kopi kan Bu depannya? Udah kemarin Teh, bunuh sih kali ya. Bunuh sih udah. Ini sepotong-sepotong sama Bu Nusi. Saya nggak lengkap nih Teh tentang ayah. Tapi berapa ada Ya, aja dulu Teh. ya Aku nggak juga apa-apa. Nanti nggak lengkap nih. nanti dilengkapi sama Bu Nusi. Makanya Budila yang pertama. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam tadi eh, kita membahas tentang makna dari ayat surah Al-Fatihah ayat keempat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun artinya adalah eh, hanya kepada Engkau ya Allah aku menghamba dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Eh, dan apa? Dari Ustazah bercerita tentang bahwa ajaran dari ajaran ajaran yang diberikan kepada nabi-nabi yang selama ini adalah tentang penghambaan pada Allah. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui adalah 25 orang, namun sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu ada sekitar 24.000 orang. Risalah yang mereka bawa itu sama, intinya adalah tentang penghambaan kepada Allah. Nah, dari ajaran itu intinya terdapat pada 4 kitab yang kita kenal, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari keempat kitab itu disarikan ke dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Quran. Nah, dari sekian banyak ayat Al-Quran, intinya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan dari 7 ayat surat Al-Fatihah, itu intinya terdapat dalam ayat yang keempat ini, yaitu iya karena budu wa iya karena stain, yaitu tentang penghambaan kita kepada Allah. Bisa juga diartikan ayat itu adalah iya karena budu wa iya karena stain. Ya Allah, hanya kepadamu aku menghamba. Menghamba itu sulit ya Allah. Mohon bantu aku menjalani penghambaan ini. Bisa diartikan itu juga. Kemudian pada ayat yang kelima, ihdinas shiratal mustaqim, kita mohon petunjuk kepada Allah akan jalan yang lurus. Ihdina itu kita minta petunjuk atau huda. Yang dalam pembahasan kemarin, huda itu bisa diartikan juga sebagai taufik. Taufik yang kita bisa mendapatkannya hanya dengan satu syarat, yaitu tawaduk. Kemudian kita bisa diartikan juga berilah aku taufik ya Allah. Nah, untuk mendapatkan taufik ini ada dua
Yang akan memberikan taufik itu adalah Allah, tapi ada dua orang yang akan bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan taufik itu, yaitu guru yang baik dan benar dan juga atau sahabat yang baik dan benar. Nah, jadi ayat yang kelima ini bisa kita artikan, ya Allah, berilah aku guru dan teman terbaik untuk mendapatkan hidayah dan taufikmu. Nah, kemudian Ustazah membahas lagi memilih teman yang akrab. Poin-poin itu saya ini apa namanya, saya nggak sempat mencatat, jadi saya belum meresumekannya, Teh. Topiknya bagus sekali gitu. Saya screenshot screenshot aja semalam, jadi saya belum sempat salin juga. Siap, siap. Baik. Iya. Bu Nusi mau melengkapi, Bu Nusi. Poin-poinnya kayaknya Bu Nusi nyatet nih. Masih di mute. Semalam semalam tuh kayaknya setengah-setengah juga karena udah ngantuk gitu loh. Ya, ini yang ada nih, ada sih ini, tunggu deh sebentar. Tadi yang mana? Oh, kayak aku cuma nyatetnya ini, kayak apa tuh namanya? Penting berteman dengan orang soleh. Apabila seseorang mendapat taufik tuh, satu dapat guru yang baik, dua dapat sahabat yang baik. Terus apa cara memilih teman akrab itu, satu orang yang soleh, yang dua orang yang jelek. Maksudnya jelek tuh dalam arti apa namanya, istilahnya dia tuh selalu apa, tidak akan menjadikan kita apa, maksudnya apa ya Teh? Aku lupa ya itu ya. Eh, Dia selalu bikin apa, memberikan masukan deh gitu istilahnya itu gitu. Terus penting berteman dengan orang soleh itu, satu mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh, hijrah, taat, sabar, konaan ya. Apa? Apa? Konaan. Eh, apa teh? Yang kedua, yang kedua mendoakan dalam kebaikan. Yang ketiga, temannya soleh itu selalu mengingatkan kita dalam kebaik apa namanya, mengingatkan kita dalam kebaikan juga gitu. Terus orang yang soleh itu rajin mendoakan. Sesungguhnya doa orang Muslim kepada saudaranya itu di saat saudaranya tidak menyekutukan ya. Apa di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa mustajab. Itu doang sih Teh aku nyatetnya. Ya, ya. Yang lainnya Teman sama yang sih, solehah ya. sama. Mm. Cuman ada ya Teman yang kalimat soleh. kalimat kalimat berbahaya itu ada ini, aku nyatet nih, satu jangan fanatik sama agama. Yang kedua semua agama sama. Yang ketiga riba itu halal. Yang keempat biar sukses, ayo kita ziarah kubur. Yang kelima demokrasi itu sama dengan musyawarah. Yang keenam nasionalisme itu ajaran Islam. eh Udah itu aja sih. Ya, ya. Baik, atur nuhun Bu Nusi, Bu Dila. Iya. Eh, Syukran teh. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan ya di pertemuan ke-21 ini oleh Bu Dewi. Ada Bu Dewi, mangga saya silakan untuk melanjutkan di pertemuan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah siang-siang ya, pesertanya mungkin lagi pada ini nih ya, tadi malam habis itikaf ya. Bapak Insya Allah nanti semoga dimudahkan menyimak rekamannya ya. Dan yang sudah gabung, semoga Allah mudahkan sinyalnya dan semuanya ya.
Amin rabbal alamin. Ada yang belum on cam nih, boleh teman-teman dinyalakan kameranya ya. Silahkan, walaupun hanya menghadap ke atap rumah ya, nggak apa-apa, dinyalakan. Insya Allah menambah keberkahan ya. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Jadi habis kita belajar kita tambah baik, kan pengennya itu ya. Habis belajar kita tambah tentang sholat khusyuk, tambah khusus sholatnya, itu namanya barokah. Jadi kalau masih susah khusyuknya, mungkin gara-garanya nggak off kamera gitu ya, bisa jadi begitu penyebabnya, karena berarti kita belum tawadu kepada Allah. Salah satu ciri orang tawadu itu adalah menjaga adab dalam majelis ilmu ya, salah satunya on cam. Salah duanya banyak banget ya, insya Allah sudah, saya yakin teman-teman sudah sering mempelajarinya, tinggal dipraktekkan. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita memaknai bacaan ya, khusus bacaan terkait bacaan yang kita baca di dalam ruku ya, dalam ruku. Nah, teman-teman, jadi ketika kita bicara tentang khusyuk ya, kan kita khusyuk itu kan ada khusyuk persiapan ya, khusyuk ketika sholat dan khusyuk setelah sholat. Nah, khusyuk ketika sholat ada khusyuk apa namanya? Ada gerakan, ada bacaan. Nah, jadi betul-betul ketika gerakan pun kita rasanya khusyuk betul ya, khusyuk mendalami makna-makna dari gerakan tersebut. Lalu setelah itu kita khusyuk kepada bacaannya ya. Nah, ketika kita apa namanya teman-teman, kalau di awal itu ya khusyuk gerakan. Nah, bagaimana kita menghadap ke kiblat ya, menghadap ya, kiblat itu kan Baitullah ya. Kita sebelum di apa ke arah Baitullah. Artinya kita memang posisikan diri itu menghadap, memang Allah itu ada bisa kita kemanapun kita menghadap, yaitu di situ ada Allah gitu ya. Tapi ini adalah apa ya, lebih ya ibaratnya gimana ya, seperti apa namanya, penegasan gitu ya, penegasan karena kiblat kita adalah Ka'bah. Nah, di sana kita sebut sebagai Baitullah ya, adalah penegasan kita memang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dan memang dengan menghadap ke kiblat itu bersama-sama semua kaum muslimin, semua yang sholatnya itu harus sama begitu ya, menghadapnya ke arah kiblat. Tidak boleh ada yang menghadap ke arah lain. Nah, ini menunjukkan apa? Memang kaum muslimin itu, kita sebagai muslim ya harus kompak sebetulnya ya, kompak, nggak ada perbedaan dalam hal tentu hal-hal yang prinsip ya, hal-hal yang apa namanya itu mendasar, itu dalam masalah akidah. Kalau masalah cabang yaitu kita masih diperbolehkan berbeda pendapat ya, misalnya fikih ya, itu kan selama kita berpegang kepada dalil ya. Jadi kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita ambil pendapat-pendapat yang kesannya walaupun islami ya, tapi nggak ada dalilnya nggak boleh kita ambil pendapatnya. Nah, itu jadi menghadap kiblat. Kemudian kalau kita sholat berjamaah, bagaimana soft kaum muslimin itu ya, tidak boleh ada ini apa namanya serapat ya gitu. Nah, harus seperti itulah kaum muslimin, merapatkan barisan, kita terus bersatu. Nah, tapi faktanya ketika kita tercerai-berai, bagaimana kemarin seperti kita bahas ya, paham nasionalisme itu paham yang mencerai-beraikan kaum muslimin. Nah, jadi kita kalau kita sadar betul apa makna dari rapatnya soft gitu ya, itu mengajak kita agar kita nggak pernah terpecah belah. Maka kita harus segera menyingkirkan ide tersebut, nggak boleh kita adopsi ide nasionalisme tersebut ya, dan harusnya bersatu. Karena dengan terpecah itu kita jadi mati rasa terhadap saudara muslim yang lainnya ya. Mereka kesulitan, mati rasa ya, gara-gara dapat diskon nggak jadi boikotnya dan seterusnya, betul-betul mati rasa ya. Bahkan memang sengaja kolaborasi gitu ya, kaum muslimin sendiri ada yang kolaborasi ya, tokoh-tokoh publiknya malah ya berkolaborasi dengan produk-produk ya, mengiklankan produk-produk tersebut yang notabene udah jelas-jelas dia itu mendukung musuh kaum muslimin ya, mendukung itu Israel dan sekutunya. Nah, harusnya tidak terjadi seperti itu ketika mereka semua itu paham tentang apa makna dari sholat yang sedang kita lakukan ya. Karena bagaimana mungkin ya kita itu berbicara tapi kita tidak mempraktekannya. Nah, nanti dikatakan sebagai seorang pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita mulai takbir, nah itu juga dari dibahas ya, tentang takbir. Nah, kemudian kenapa kita juga menunjukkan kepasrahan kan gitu ya,
Takbir itu menunjukkan keserahan kepada Allah, menyerah ya. Kemudian optimisme ya, bahwa kita punya Allah yang maha besar ya, pasti semuanya pasti mudah, pasti baik ya, pasti ringan, pasti ada banyak jalan keluar ya. Kemudian pas kita membaca Al-Fatihah, tangan kita bersidakap kepada Allah yang menunjukkan sepenuh hati ya, menunjukkan sepenuh penghambaan ya. Nah, ke sana ya, jadi betul-betul dihayati, sehingga memang di luar sholat, karena kita sudah melakukan gerakan-gerakan ini, maka betul-betul laksanakan penghambaan itu di luar sholat ya. Kemudian fokuslah ke bacaannya ya, setelah itu dihayati pelan-pelan bacaannya dengan jurus pikirkan, rasakan, sampaikan itu ya. Nah, ketika kita membaca, kemudian kita lakukan ruku. Nah, ruku ini teman-teman seperti yang pernah saya bahas ya di khusyuk gerakan ya, ini menundukkan selalu tubuh kita itu, anggota tubuh kita semuanya, diri kita ya, sepaket. Jadi kalau kita diri kita adalah sepaket, entah itu ruhnya, itu semua tubuhnya, anggota tubuhnya, itu adalah menunjukkan ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah. Itu mirip ya dengan ucapan takbir, gerakan takbir. Jadi teman-teman sejak menghadap berdiri kepada ke arah kiblat sampai nanti itu salam, sebetulnya intinya adalah apa? Penghambaan kepada Allah ya, penegasan penghambaan kepada Allah. Takbir menyerah kepada Allah, itu bentuk hamba karena dia merasa lemah, ya udah terserah Allah kan gitu ya. Kemudian tadi bersedekah ya, bentuk sepenuhnya hati kita kepada Allah ya, sehingga kita hanya mengilahkan Allah saja, hanya mengesahkan Allah saja, ini ke sana ya. Kemudian ketika kita ruku, kembali kita ruku itu adalah dalam rangka pengagungan, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah. Itulah ya, menghinakan, penegasan diri kita adalah hamba. Semua gerakan itu penegasan kita adalah hamba ya teman-teman. Dan bacaannya pun seperti itu ya. Nah, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya. Boleh cuma sampai subhana rabbiyal azim, boleh ditambahin dengan wa bihamdih. Nah, subhana, maha suci ya, maha suci Allah ya. Subhana rabb ya, maha suci Tuhan, Rabb ya, maha suci Rabb ya, kita udah bahas tentang Rabb ya. Maha suci Rabb Al-Azim, yang dia itu maha azim, maha perkasa ya teman-teman. Maha suci Tuhanku yang maha perkasa. Nah, ini ada dua ya, ada tiga, ada subhanallah, ada Rabb, ada subhana yang gitu, ada Rabb dan ada kata Al-Azim ya. Karena kata Rabb sudah kita bahas. Nah teman-teman, bagaimana dengan subhana? Subhana ini ya dari kata ini teman-teman, sampah ya, atau artinya itu apa? Tidak tercampuri, atau dia diambil dari tasbih ya. Kata tasbih yaitu artinya pujian. Jadi subhanallah itu membuat semuanya suci, seperti semuanya itu seperti suci ya. Itu arti secara lughah ya, secara bahasa. Bagaimana arti harfiahnya? Adalah Tuhan yang tidak tercampuri. Ada juga bagian yang menambahkan tidak tercampuri dari segala kebatilan ya. Maha suci ya. Teman-teman, kita sering mendengar ya, ada orang-orang yang disucikan, dianggap suci oleh manusia. Coba kira-kira yang seperti apa teman-teman biasanya? Seperti apa karakternya atau ciri-cirinya atau sifat-sifatnya gitu, mungkin apa orang yang dianggap suci oleh manusia itu seperti apa? Ada ya, kalau di mungkin kalau di orang Buddha, Hindu ya, ada biksu-biksu, itu Hindu apa Buddha ya, saya lupa. Terus apa namanya, Buddha ya, ada mungkin para biarawati, atau mungkin saya pernah dulu punya teman Nasrani, dia bilang begini, Paus ya, Paulus, nah ini tuh orang suci banget, nah, gitu. Dia tuh orang suci loh gitu ya. Kemudian coba teman-teman, atau wanita suci, nah, misalnya apa ya, bukan namanya suci ya. Nah itu ada yang mau berpendapat, biasanya menunjukkan kepada apa yang dikatakan suci itu, biar nggak ngantuk ngobrol. Seperti biarawati ya Ustazah. Berarti apa yang dimaksud suci itu? Yang kelihatannya nggak pernah bikin dosa. Nah, Iya. gitu ya, kelihatan. Alim ya, Mungkin alim itu- ya Ustazah. Nah, Alim. alim cicing. Ya,
Iya, biarawati itu kan dikatakan suci mungkin karena tidak menikahnya gitu ya, kesucian di situnya mungkin identifikasinya. Atau menjaga kesucian diri. Kesucian mulut apa? Kesucian mulut berarti mulutnya kenapa? Nggak pernah bicara kotor. Bicara kotor tuh gimana Linda? Tapi Tadi kebanyakan Yang itu ini saja, maaf, itu kan di dekat saya itu ada asrama biarawati itu Mas Sudir ini sekolahannya. Jadi rata-rata mah judes sih kalau saya bilang mah. iya, Gitu. Jadi ya nggak nggak tahu lah nggak ya. nggak suci juga gitu kalau saya bilang Iya, gitu. nah makanya kan apa yang disebut suci? Makanya ketika manusia menyematkan suci itu kepada makhluk, akan kita dapati nggak makhluk yang suci? Nggak Ketika ada. nabi, kecuali para nabi ya dan rasul ya. Kecuali Bunda Mariam ya gitu Iya, yang kecuali dilahirkan. nabi dan rasul ya. Tapi manusia secara umumnya tidak ada. Tapi ya, nabi dan rasul pun mereka tetap punya kekurangan. Bukan dosa ya, tapi kekurangan. Tapi maha suci Allah dari semua hal itu, ya, suci. Berarti apa? Dari segala hal kekurangan, dari segala keburukan Allah itu tidak akan pernah memilikinya. Karena dia maha, ya. Maha berarti ya maha suci, nggak tertandingi kesuciannya. Tadi kalau suci itu adalah manusia, pasti ada waktunya dia itu kotor. Waktunya dia itu nggak suci. Waktunya dia mungkin hasad, iri, dengki dan seterusnya. Tapi kalau Allah nggak pernah ada yang seperti itu. Bahkan maha sucinya Allah itu ya, ketika Allah mengazab hambanya bukan karena Allah zalim, enggak, tapi karena justru karena cintanya Allah itu memberikan hukuman kepada manusia karena cinta. Ya coba kalau kita orang tua aja, kalau anak bikin salah kadang-kala butuh dihukum nggak? Iya, itu ya, karena cinta. Jadi bukan karena Allah dendam gitu ya, nauzubillah min dzalik. Bukan nauzubillah, apa ya? Subhanallah, maha suci Allah dari sifat seperti itu, ya. Allah, mungkin ada kita bicara misalnya, jangan sakiti Allah. Jangan sakiti Allah gitu ya, atau mungkin misalnya Allah tidak suka. Itu kan Allah tidak suka sesuatu itu berarti hal yang buruk dong gitu ya. Harusnya Allah suka terus gitu ya, baik terus. Nah, ini kayaknya kesannya nggak baik, nggak begitu ya. Rasa suka tidak suka itu sebetulnya bukan menunjukkan Allah punya sifat lemah. Ternyata Allah ada baperan juga ya, nggak maksudnya Allah dari sifat seperti itu. Allah atau dikatakan Allah maha pencemburu, maksudnya Allah dari sifat yang kan kalau kesannya kalau cemburuan tuh gimana teman-teman? Lagi sampai posesif gitu ya, negatif ya gitu. Tapi maksudnya Allah ada sifat-sifat seperti itu ya, karena dia adalah maha. Jadi kalau Allah cemburu karena kebaikannya dia itu cemburu, karena cintanya dia cemburu ya, karena sayangnya kita jangan terjerumus kepada kepedihan. Sayangnya dia Allah itu cemburu gitu ya, karena cintanya cemburu itu. Termasuk jangan tersakiti Allah ya. Apakah Allah baperan gitu ya ketika kita, yang saya contohkan dikatakan oleh Rasulullah itu menyakiti Allah dengan caranya kita seolah-olah mengeluhkan hujan gitu ya. Nah, itu menyakiti Allah ya. Apakah yang dimaksud menyakiti Allah itu Allah itu jadi baper? Subhanallah, maksudnya Allah dari sifat yang seperti itu ya. Allah hanya kadang-kala hadis-hadis itu atau ayat-ayat ingin menyampaikan sifat-sifat Allah dengan bahasa yang manusia bisa mudah pahami, tanpa bermaksud Allah itu menyamakan dirinya dengan makhluk ya. Ketika dikatakan Allah maha pencemburu, kan memang itu sesuatu yang bisa dipahami Allah sama manusia. Kata cemburu itu pakai kata apa lagi untuk menunjukkan cemburu? Yaitu kata yang tepat. Nah, Allah membahasakan begitu atau Rasulullah membahasakan begitu agar manusia bisa mengerti, memahami, tanpa bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk. Tanpa bermaksud berarti cemburunya Allah itu sama seperti cemburunya manusia, makhluk. Enggak begitu maksudnya. Tapi Allah hanya menjelaskan tentang dirinya dengan kata-kata yang bisa manusia itu mudah pahami. Ya. Seperti perkataan Rasulullah waktu kemarin itu ya, saya menyatakan video tentang orang tua yang berpisah dengan anaknya di Gaza ya. Ternyata itu ada hadisnya kan gitu ya. Lalu Allah mengatakan seperti itulah sayangnya seorang tua itu, sayangnya Allah kepada hambanya lebih dibandingkan sayangnya orang tua tadi kepada anaknya. Ya. Nah, pakai kata sayang, Allah menyayangi, itu kan kalimat-kalimat yang bisa kita fahami gitu ya, tapi tanpa bermaksud menyamakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluknya. Bahkan makhluk yang berkasih sayang itu karena kasih sayangnya Allah yang diilhamkan kepadanya, yang dibagikan kepada seluruh makhluknya. Nah, itu kita pernah bahas ya teman-teman. Jadi gimana selanjutnya adalah ya,
Ketika kita mengatakan Allah Maha Suci, ya, maka kita juga apa? Realisasinya gimana? Kita itu nggak boleh buruk sangka kepada kejadian-kejadian yang Allah hadirkan. Kalau kejadian yang Allah setting kita pikir saat ini begitu buruk, yakinlah, ya, itu adalah sebuah kebaikan. Ya, karena kita itu teman-teman sangat lemah. Jangan berputus asa, selalu optimis, ya. Ketika memahami Allah itu Maha Suci, optimislah. Dia itu ketika menghadirkan suatu kejadian dalam kehidupan kita, itu adalah karena cintanya, bukan karena dia zalim yang menyakiti, ya, dan seterusnya, bukan, ya. Karena Allah menyayangi kita, ya. Kadang-kala, ya, teman-teman, saya pribadi, ya, terus para guru gitu, mereka itu menemukan Allah setelah semua Allah gelapkan, setelah semua Allah jauhkan, ya. Ada salah satu guru saya, ya, termasuk saya, merasa banget, ya, bagaimana bisa berbagi dengan teman-teman. Memang jatuh dulu, betul-betul jatuh rasanya, ya, jatuh semuanya, harga diri jatuh rasanya, pokoknya persepsi diri saya itu sangat buruk, ya, bawaannya, ya, pengen, mungkin kalau anak sekarang bundir gitu, ya, itu menghalangi masa-masa begitu gitu, ya. Tapi disitulah keindahannya adalah ketika di tengah-tengah himpitan seperti itu kita menemukan Allah, teman-teman, ya. Ada salah satu guru saya pun begitu. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi nggak apa-apa, ya, jadi tambahan inspirasi bulan. Jadi teman-teman dia dari optimis yang sekarang merasa beban hidupnya banyak, ya. Jadi ada salah satu guru saya, beliau kayaknya usianya di bawah saya deh, ya, tapi masya Allah, ya, pengalaman hidupnya luar biasa. Jadi beliau mengatakan, beliau itu kurang lebih begini ceritanya, karena udah agak lama ceritanya. Jadi kata beliau itu, beliau pernah berbisnis tambang, ya, punya bisnis tambang lah, gitu, ya. Tentu dong kalau namanya tambang, teman-teman langsung gimana? Itu dolar dong uangnya, gitu, ya. Mungkin 270 triliun, Ustazah. iya, bukan berember-ember lagi, gitu, ya. Tapi ya gitulah. Dan beliau juga punya pekerjaan sebagai ini, konsultan di perusahaan asing kalau nggak salah, ya. Konsultan perusahaan asing berarti apa? Pasti ya, gajinya juga udah besar banget, ya. Intinya beliau merasa memiliki segalanya waktu itu, ya. Tapi beliau jauh dari Allah, kata beliau, ya. Nah, hingga suatu hari, ya, tiba-tiba bisnis tambangnya itu hancur pokoknya, udah des, ya, hancur. Terus dalam hatinya apa? Tenang, aku masih punya pekerjaan. Nah, ternyata nggak lama pekerjaan beliau itu beliau ini, kalau nggak salah, diberhentikan karena difitnah di tempat kerjanya, Di ya. PHK, ya. Ya, di PHK, ya, karena difitnah gitu. Nah, lalu beliau apa? Beliau juga belum menemukan Allah di situ, ya. Dan beliau bilang, tenang, saya kan masih punya properti, punya saldo dan seterusnya, gitu, ya. Ternyata tiba-tiba anak beliau itu sakit yang sangat parah, itu menghabiskan hartanya, ya. Pokoknya habis, dan hutangnya malah banyak, kalau nggak salah 8 miliar atau berapa miliar gitu, ya. Lalu beliau apa? Tenang, aku masih punya teman-teman, ya. Dulu kan punya teman-teman, ya, punya teman-teman pebisnis yang sama, mereka mau menolong aku, gitu. Ternyata apa? Teman-teman yang dulu dekat pun semuanya menjauh setelah beliau itu jatuh, ya. Sadarkah kita bahwa sebetulnya itu, teman-teman, ya, seperti itulah mungkin hidup kita. Allah lagi ambil ilah-ilah selainnya, ya, karena kecemburunya, ya. Tapi kalau kita nggak sadar, kita masih akhirnya mengilahkan kepada yang lain. Tenang, masih ada si anu. Termasuk saya masih punya istri, gitu, ya. Istrinya pun kok bekerja, saya lupa bekerja itu setelah jatuh baru bekerja atau sebelumnya sudah bekerja juga, ya. Yang jelas akhirnya apa? Ketika teman-temannya pergi, harta juga hilang, ya, dan seterusnya, dan ternyata istrinya pun meminta cerai, teman-teman. Habis semua nggak? Habis semua yang dia miliki, ya. Tapi kata beliau apa? Nah, tapi disitulah akhirnya saya menemukan Allah. Itu, ya Allah, ya. Banyak gak di antara kita yang setelah semuanya habis tapi tidak menemukan Allah? Yang ada terus mengilahkan selain Allah, mencari cahaya-cahaya lain terus selain Allah. Banyak utang, cari utang lagi. Banyak ini, cari makhluk. Ini cari adalah makhluk, bisnis, pekerjaan, dan itu seterusnya. Terus bertubi-tubi akhirnya sampai hidupnya berakhir. Bisa jadi kalau dia terus dalam kondisi seperti itu, dia akan mendapat masalah yang sama, serupa, walaupun mungkin beda orang, ya, beda casing aja. Kemarin ditipunya sama orang yang ini, besok ditipunya sama orang yang itu, dan seterusnya. Nah, jadi Maha Suci Allah. Ketika beban hidup, ya, terhimpit seperti itu, Maha Suci Allah. Itu Allah bukan menzalimi, tapi sedang memberikan kita pengajaran, memberikan kita cintanya,
bahwa makhluk itu bukan tempat gantungan. Mereka akan meninggalkan kita satu persatu, atau kita dulu yang akan meninggalkan mereka, ya gitu. Jadi yang abadi itu siapa? Allah. Cinta yang abadi itu cintanya siapa? Cintanya Allah. Pertolongan abadi, pertolongannya Allah. Ya, karunia abadi, karunianya Allah. Semua adalah Allah. Masih mau mencintai makhluk? Nah, kan itu pertanyaannya, gitu ya teman-teman. Maka cintailah makhluk boleh, tapi cintai mereka karena Allah yang memang memerintahkan kita untuk mencintainya. Berarti cara mencintainya sesuai dengan perintah Allah. Ya. Cintai suami karena Allah memerintahkan untuk mencintainya. Cintai istri begitu, tapi dengan caranya Allah. Saking cintanya sama suami disuruh buka kerudung mau, itu nggak boleh ya. Itu bukan karena Allah lagi namanya. Seperti itu ya teman-teman, subhanallah. Nah kemudian maksudnya Allah ya dari sifat seperti itu sehingga kita jadi berbaik sangka. Ya sekarang ada impian hidup seperti apa teman-teman? Berbaik sangkalah ya kepada Allah. Sama seperti berbaik sangkanya Nabi Yunus alaihissalam ya, ketika beliau ada di perut ikan. Ya coba bayangin teman-teman, jujur deh teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi jalan ke pantai nih, lagi naik perahu nih ya. Tiba-tiba ada ikan paus, gitu ya, mulutnya terbuka dan kita disedot, ditelan sama dia. Jujur teman-teman, begitu masuk ke mulut ikan atau begitu ngeliat ikan yang mangap begitu, teman-teman ngapain? Kalau teman-teman ngapain kira-kira? Lari. Lari. Begitu ditelan masuk ke perut ikan, ngapa yang terjadi kita di perut ikan? Berdoa. Doa atau kelojotan atau teriak-teriak atau pingsan. Ya, teriak tuh itu Iya, speechless sih. iya. Terus apa? Benar-benar berdoa atau sibuk cari jalan keluar? Ya, Pas. iya. Mungkin ikannya perutnya dipukul-pukul sama kita, tendang-tendang ya. Terus kita nyelam Ya. gitu. Aduh, apa aku lewat anus ya? Cari anus ya gitu ya. Tempat keluarnya itu di mana? Bisa jadi begitu ya. Saking paniknya. Nah, tapi gimana? Nabi Yunus itu ngapain? Nabi Yunus itu Allah dulu. Bertawakal kepada Allah. Maka kalimatnya apa? La ilaha illa anta. Tiada ada Tuhan, tidak ada ilah selain Engkau. Jadi apa? Ilah itu kan sesuatu yang cenderung diingat. Pas ada masalah, ingatnya dia. Pas ada masalah, ingatnya dia. Pas ada masalah, larinya ke dia. Pas ada masalah, curhatnya ke dia. Itulah ilah. Kan kita mah ilahnya apa? Kadangkala antangin, kadangkala paracetamol ya, makanan, itu ilah-ilah. Cenderungnya ingat mereka, bukan ingat Allah. Tapi Nabi Yunus ketika punya masalah langsung ingat kepada Allah. Ya, makanya doanya apa? La ilaha illa anta. Bahkan saya kira itu bukan doa yang, kalau arti doa adalah meminta sesuatu, itu adalah pernyataan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci. Nah, langsung menegaskan dirinya bahwa musibah yang terjadi ini maha suci Allah dari sifat menzalimi, dari sifat menginginkan keburukan bagi hambanya. Tidak ada, maha suci Allah dari sifat seperti itu. Makanya kalimat berikutnya subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya Allah, akulah yang zalim kepada diriku sendiri. Terjadinya musibah ini akan aku zalim kepada diriku sendiri. Makanya kan apa kezaliman itu? Yaitu adanya ilah selain Allah. Seperti tadi cerita guru saya tadi, ya. Sibuk dengan harta, bisnis dan seterusnya, tapi lupa dengan Allah. Maka Allah ambil satu-satu. Ya. Jadi yang zalim itu siapa? Aku yang zalim kepada diriku sendiri. Lalu maksudnya zalim apa? Nabi Yunus itu memang ada yang mengatakan karena beliau itu marah meninggalkan kaumnya, ya. Tapi Nabi dan Rasul itu tidak punya dosa, teman-teman, maksum ya, sehingga bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Bahkan kan kayak Nabi Adam juga ya, doanya itu Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana ya. Kemudian baginda SAW itu istighfar juga sehari itu 75 sampai 100 kali. Ada yang mengatakan bukan per hari, tapi setiap ingat istighfar beliau itu 75 kali. Ingat lagi mau istighfar 75 kali lagi istighfar, seperti itu ya. Kenapa Nabi dan Rasul katanya maksum, tapi kok mereka merasa zalim, mereka itu merasa banyak dosa ya, sampai banyak minta maaf kepada Allah karena mereka tawadu. Salah satu ciri orang tawadu itu apa? Pandai meminta maaf. Ya, gitu ya. Pandai meminta maaf ya, merasa dirinya munafik ya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Itulah para nabi. Ya, jadi maksudnya Allah ini kuntu minaz zalimin. Lalu setelah beliau bergantung kepada Allah ya, bertawakal kepada Allah sejak awal kejadian, berbaik sangka ya, subhanaka itu sedang berbaik sangka sebetulnya. Memang perlu diucapkan teman-teman, apapun settingan kita itu perlu diucapkan. Itu untuk penegasan kepada diri kita seutuhnya, semuanya menegaskan bahwa aku sudah mengucapkan ini gitu ya.
sehingga tubuh kita tuh mengikuti merespon. Ya, sama lah ketika kita sama-sama nggak makan, yang satu niat saum, yang satu nggak niat saum, gimana? Tubuhnya ngerespon yang gimana? Lemes yang nggak niat saum itu sama-sama nggak makan padahal gitu ya. Nah itulah, jadi memang perlu diucapkan ya tadi dalam hal ini perbaikan sangka kita kepada Allah. Ya Allah, ini kehendakmu pasti baik. Ya. Kalau kita lihat buruk, kita berpikir ya astagfirullahaladzim. Ya maksudnya Allah dari sifat keburukan, hamba aja yang tidak bisa menghadapi, yang belum bisa menghadapi hal-hal yang menurut hamba buruk ini. Ya gimana caranya? Tunjuki ya Allah. Ya, dan mohon ampun, jangan bilang ini adalah musibah, ini adalah keburukan lagi ya. Ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan, terus begitu. Jadi afirmasinya pun positif. Ya. Maksudnya engkau ya Allah. Oh iya tadi Nabi Yunus itu kan nggak langsung begitu bertawakal kepada Allah, nggak langsung sama Allah juga dikasih jalan keluar. Ya, kenapa? Karena beliau sedang di dasar lautan, di dasar samudra. Kalau langsung dikeluarkan dari perut ikan saat itu juga, maka beliau akan kena musibah lebih besar lagi. Ikannya perlu naik dulu ke daratan. Ya, dan masalahnya Nabi Yunus selesai nggak? Selesai. Kaumnya beriman. Tanpa di seru lagi sama Nabi Yunus. Artinya apa? Teman-teman, kita sibuk apa selama ini? Ya. Kalau kita punya masalah, sibuk nyelesain masalah atau sibuk kita mendekat, bertawakal kepada Allah? Yang mana? Sibuk bisnis, sibuk jualan, atau sibuk bertawakal kepada Allah? Minta petunjuk kepada Allah, datangin Allah. Sibuk yang mana? Ya, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Teruslah sibuk kepada Allah. Jangan sampai kita terjebak gitu ya dengan urusan-urusan dunia yang mendistrak kita. Urusan kita dengan Allah. Ikannya sedang naik ke atas. Pengkabulan dari doa teman-teman itu sedang Allah proses. Tunggu waktunya. Mungkin yang sedang sakit menahan, dokternya baru daftar kuliah kedokteran. Bisa jadi gitu, dokter terbaik buat kita baru kuliah kedokteran, bisa jadi begitu. Atau ya orang yang mau memberikan kita nasihatnya terkait masalah kita, lagi Allah banting-banting dulu. Dia lagi proses menemukan Allah juga ya, sehingga nanti Allah akan setting ketemu kita. Nah dari hasil dia belajar menemukan Allah, dia sharing kepada kita. Bisa jadi begitu ya. Allah itu unik banget. Allah yang mengurus alam ini, maka serahkanlah kepada Allah pengurusannya ya. Diri kita menyerah kepada Allah dan pengurusannya, tapi perbuatan kita gimana? Alam ini diurus dengan aturan dari Sang Pencipta ya, seperti itu. Harus meyakini ini adalah aturan yang baik. Nah itu ya teman-teman terkait ruku ya. Dan dikatakan apa? Rabbiyal azim ya, maksudnya Tuhanku yang azim. Azim itu apa? Ya, dikatakan azim itu ain ya. Subhana rabbiyal azim ya. Azim itu adalah agung atau keagungan, sesuatu yang agung. Dalam penjelasan lain saya pernah membaca itu, azim itu adalah azim itu adalah gini digambarkannya. Jadi alam semesta ini di genggamannya Allah itu hanya bumi di genggamannya Allah itu hanya tidaklah lebih besar dibandingkan satu biji zarah. Jadi pada lalu kita kan udah lihat ya galaksi ini di atas di luar sana ya, alam itu seperti apa. Makanya bumi itu ya memang cuma lebih kecil dibandingkan dibandingkan zarah ya. Nah itu menunjukkan keagungannya, azim ya. Jadi Allah azim itu segala hal itu akan mudah bagi dia ya. Saya kadang-kadang dengan mengatakan azim ya Allah, cuma Engkau yang bisa merubah umat ini ya Allah gitu ya, tanpa kita berniat meninggalkan ikhtiar. Ya Allah, subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah, cuma Engkau yang bisa merubah keluarga hamba, keluarga besar hamba, diri hamba, karena Engkau azim, mudah sekali dia itu ada di genggamanmu semuanya ya Allah. Engkau tinggal bilang kun, maka semuanya selesai. Tolong aku ya Allah ya. Kalau kita belum tolong Allah, kenapa? Karena pasti kita itu mungkin ya peluangnya adalah karena banyak dosa ya, kita tidak menjaga adab dalam berdoa ya, dan seterusnya. Itu tolong perhatikan ya. Lalu Maha Agung gitu ya, karena ada namanya Agung ya, kayak desa namanya Agung, tapi bukan itu maksudnya ya, Maha Agung. Yang tidak bisa ditandingi ya Allah ini oleh satu makhluk pun.
Allah Azza wa Jalla telah menciptakan sifat agung di tengah para makhluknya. Dengan sifat itu mereka saling mengagungkan. Di antara manusia juga memang Allah berikan tuh sifat-sifat agung itu, berwibawa ya. Ada raja yang agung, ada hakim agung, ada apa lagi teman-teman? Iya, menunjukkan dia kita ditempatkan di atas gitu ya. Mahkamah Agung. Nah, gitu ya. Nah, makanya nanti itu agung ini biasanya terkait dengan a'la ya, yang maha tinggi. Ya, karena menempatkan di posisi yang tinggi ya. Bahkan ini Imam Azhari mengatakan ya, di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah yang maha tinggi dan maha agung. Keagungan Allah Azza wa Jalla tidak bisa dijelaskan bagaimananya ya. Tidak bisa dibatasi dan juga tidak diumpamakan dengan sesuatu apapun. Kewajiban para hamba adalah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha agung, sebagaimana Allah menyifati dirinya dengan sifat itu tanpa kaifiyah. Bagaimana? Ya. Dan tanpa batasan. Nah, ini teman-teman, jadi Allah Al-Azim itu yang dikatakan dia maha agung. Ya, tinggi, mulia, apa sih? Pokoknya itu sepaket ya, kalimat kata agung tuh sepaket banget bisa disematkan kepada Allah dengan berbagai untayan kata. Nah, kemudian Al-Azim ini ya teman-teman, berarti ini juga bisa menambahkan apalagi amunisi buat kita ya, ketika kita mengatakan takbir itu kita jadi termotivasi. Nah, kita ternyata Allah itu tidak hanya maha besar tapi maha agung. Nah, keagungannya itu ya kayak raja yang agung, titahnya aja itu akan didengarkan gitu ya. Nah, raja itu kan begitu. Bagaimana kalau sebenarnya harus kita juga mendengarkan titahnya. Kalau kita mengimani Allah itu adalah azim ya, di luar salat laksanakan titahnya ya. Itu teman-teman. Jadi ketika itu di luar salat kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan, dikatakan kita salatnya tidak khusyuk. Ya. Jadi hikmahnya apa dari mengucapkan Al-Azim ini ya? Jadi kita menetapkan, meyakinkan hati hanya Allah pemilik satu-satunya yang agung ini, bukan yang lain ya. Kemudian menghambakan diri dan berdoa mengagungkan namanya ya, menghambakan diri betul, ya Allah Engkau itu maha perkasa ya, maha kuat, maha agung. Nah, kita tidak boleh menyuruh Allah dengan menggunakan sifatnya, misalnya ini, tapi ini agak berlibat, nggak saya ini ke hikmah aja ya. Nah, hikmah yang berikutnya ketika kita mengucapkan Al-Azim ya, meniadakan atau menolak keberadaan ilah selain Allah ya. Harusnya yang diagungkan itu ya Allah, bukan makhluk ya. Dan memang tadi Allah mengilhamkan keagungannya itu kepada makhluk-makhluknya, sehingga diantara mereka tuh jadi saling mengagungkan, saling menghormati ya, saling, nah itu ya, mendahulukan. Itu memang dibutuhkan sifat ini dimiliki oleh manusia, tapi ketika tidak ada batasan yang jelas, maka sifat ini akhirnya bisa membuat ingin memperbudak orang lain ya. Bisa khusyuk, yang keempat ya, bisa khusyuk, khudu, tenang dan merendahkan diri pada keagungan dan kekuasaannya. Nah ya, tenang ya, Masya Allah teman-teman. Lalu yang kelima, senantiasa memuji Allah dengan namanya serta memohon pertolongan kepadanya dengan namanya. Ya, karena kita yakin, optimis dia itu yang agung. Ya, tentu dia bisa memberikan segalanya. Ya itu ya teman-teman. Bahkan ketika apa ya tadi minta perlindungan pun kita minta perlindungan kepada Al-Azim ini, ya kan dia agung ya, bisa melakukan apapun. Ya udah ya. Yang 7, mengagungkan siar-siar dan kehormatan Allah Azza wa Jalla. Saya nggak tahu teman-teman ikut merasakan nggak Ramadan ini rasanya
siarnya makin berkurang ya. Dulu mungkin ya saya nggak tahu sih kalau TV acara religinya kayak gimana ya, sebelumnya aja saya lihat TV itu acara religinya udah mulai nggak pada pakai kerudung gitu ya, macam-macam. Terus di mall-mall, di supermarket tuh biasanya kan suka ada album religi, sekarang tuh enggak. Memang saya tidak mensurvei semua yang ada di Kota Bogor ya, tapi ini dikuatkan dari pendapat teman saya juga. Memperhatikan betul kalau beliau itu nggak ada, sampai beliau bertanya langsung kepada ini Maretnya, jadi ngasih nama ya kepada itu ya minimarketnya itu, kenapa nggak saya religi, itu emang nggak tahu disuruhnya nyetel yang ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bahkan orang yang mengagungkan Allah ya senang banget ingin membanggakan ya, membanggakan Allah dengan cara apa, yaitu dengan menyiarkan apa tadi, siar-siar Allah ya. Kita ikut dalam berkontribusi mengagungkan siar-siar Allah ya. Itu makna subhana rabbiyal azim ya. Baik, nah itu teman-teman. Ada yang mau dibahas, mungkin ditanyakan sebentar, silahkan. Saya Ustazah, Baik, Mbak Dila, bagaimana? saya masih bertanya tentang tumak nina Ustazah. Tumak nina ada. Kepencet Mbak Dila suaranya, ke-mute. Tumak nina, gimana tumak nina? Iya, tadi yang telepon masuk barusan, maaf Ustazah. Oh iya. Saya mau nanya, pada satu saat mungkin ada kondisi yang mengharuskan kita sholatnya itu bersegera gitu Ustazah. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap khusyuk, tetap menjalankan tumanina sementara speednya mungkin lebih cepat dari yang biasa gitu. Iya. Iya, bersegera ya. Bersegera kadang-kala bentuk segera itu memang ada kondisi-kondisi darurat ya. Emergensi, ada bersegera karena apa? Yaitu was-was dunia saja sebetulnya, gitu ya. Iya, buru-buru nih karena lagi ngegoreng. Nah, itu kan nggak boleh ya. Atau kenapa ngegoreng dulu ya kan gitu Mbak Dila ya. Jadi karena nah ini kondisi-kondisinya gimana? Jadi kita perlu jujur memang kepada diri sendiri. Kenapa kita terburu-buru? Karena mungkin kita merasa lebih mementingkan yang itu. Ya, masih merasa lebih mementingkan yang itu dibandingkan pertemuan dengan Allah ini. Gitu. Bisa jadi begitu. Atau memang itu kalau Mbak Dila misalnya mau untuk tanggung jawab gitu ya, ada situ operasi misalnya kan gitu ya. Operasi yang saat itu juga lu gimana gitu ya. Ya, kalau operasi mungkin enggak Ustazah. Misalnya kalau operasi mungkin enggak. Misalnya pasien saya kan di ruangan cuci darah. Jadi mungkin sedang cuci darah itu dia kejang atau shock gitu Ustazah. Mungkin perawat ada gitu. Tapi tetap perawat butuh advice dokter gitu kan. Jadi udah terdengar tuh perawatnya teriak-teriak gitu kan. Pasiennya kayak gitu gitu. Kita mungkin rakaatnya belum selesai gitu. Pasti akan kita tingkatkan speednya. Nah gimana? Atau kalau kita potong tuh nggak boleh kan Ustazah? Iya. Ada yang kayak seperti itu kan. Iya. Iya, jadi saran saya tetap tenang gitu ya. Tenang dalam hal ini memang mungkin dipercepat tapi tidak merubah makhrajnya ya semuanya, dan kita upayakan tetap fokus. Lalu apa? Nggak pada sambil kita sholat itu ya dalam hati itu, ya Allah saya sedang menghadap kepadamu, titip dulu pasiennya ya Allah, titip dulu ya Allah pasiennya. Karena itu tidak mau merubah ya, tapi nanti bisa kita meminimalisir misalnya ya. Yang sunnah-sunnahnya mungkin kalau kondisi begitu bukan dipercepat, tapi yang sunnahnya mungkin tidak dikerjakan aja, itu lebih baik ya daripada bacaan dipercepat. Ini pendapat saya ya pribadi. Nah, daripada dipercepat nanti salah, tidak justru bahkan kita tidak bisa menghayati salat kita ya. Mungkin yang sunnah itu misalnya habis Al-Fatihah baca ayat ya, baca surat. Kemudian saya pernah bilang juga ya, setiap gerakan kita itu sebetulnya tidak pakai bacaan juga nggak apa-apa, cuma ruku sami Allah gitu ya, itu nggak apa-apa tanpa ada bacaan subhana rabbiyal azim gitu ya, itu nggak apa-apa karena itu sunnah. Saya sebut sunnah kenapa? Karena tidak ada dalam rukun salat. Rukun salat itu cuma 13 ya. Apa? Ada yang ingat? Ada yang hafal? Ya niat, terus apa? 17. Kiblat ya, niat, terus takbir, terus Takbir, membaca Al-Fatihah, terus ruku ya, ruku dengan sujud tumanina, tidak karena tidak tumanina. atahiyat awal ada nggak ada kan,
Tidak, tapi kan nggak ditulis apa misalnya ruku dan bacaannya enggak, hanya ruku saja, berarti gerakan. Ya, ya tanpa membaca juga nggak apa-apa. Atau cuma satu Tapi aja ada juga nggak syarat. apa-apa. Subhana rabbiyal azim, udah sami Allah. Tapi jadi tetap tenang, cuma dikurangi itunya, gitu ya. Karena ketenangan ketenangan ini gitu ya. Ya itu menjadi ini ya sebuah keharusan ketika kita sholat, ya belajar aja ya, banyak minta sebelum kita sholat, ya Allah pengen bisa fokus sholatnya, ya Allah titip ya, jangan ada pasien dulu misalnya gitu ya, titip ya Allah jangan ada yang beli dulu, atau jangan titip anak saya jangan nangis dulu atau apalah gitu ya, banyak ini memang ujian keimanan ya, seperti itu mungkin Mbak Dila, banyak minta aja kepada Allah ya, banyak minta kepada Allah, insya Allah dimudahkan. Baik Ustazah, jazakillah. Ya. Teh Yani, kayaknya saya nggak bisa memperpanjang lagi deh. Ya. Betul ya, udah 2:30 lewat ya. Insya Allah nanti malam kita ketemu lagi. Silahkan bagi yang belum dimutolaahi dulu yang sebelum-sebelumnya, dimurojaahi ya. Semoga Allah limpahkan taufik kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustazah untuk ilmunya. Berkah Afwan. selalu. Amin ya Ya. Rabbal alamin. Ya baik teman-teman, alhamdulillah sudah pukul lewat 7 menit. Insya Allah nanti malam kita akan kembali lagi di pukul 20:30 di pertemuan ke-22. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Teh Yani atas waktunya. Jazakillah semuanya. khair. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami semuanya.